Shalom buat kita semua. Harapan saya kiranya semuanya sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Secara khusus buat saya hari ini 16 Maret 1961 pas 60 tahun. Hanya karena kemurahan Tuhan saya masih hidup. Dan puji Tuhan, saya sebagai Ketua PGK sangat mendukung dengan rencana Pemuda Remaja Kosambi, Komisi Pemuda, ya Pak Pendeta Yakob dan kawan-kawan semua yang rencana ingin mengadakan ibadah virtual secara online untuk pemuda dan remaja. Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi untuk inisiatif ini, ya, berhubung selama ini kita sangat dibatasi dengan waktu oleh karena adanya pandemi, sehingga ibadah-ibadah pun juga banyak yang tidak terlaksana di gereja masing-masing. Nah, untuk itu sehubungan dengan rencana Paskah, Pemuda Remaja PGK Kosambi akan mengadakan ibadah virtual, dan harapan saya untuk seterusnya. Dan pada dasarnya kami sangat mendukung, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan. Satu terobosan dan inisiatif yang sangat kita dukung. Harapan dan doa kami berjalan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan, dan kami mohon kepada rekan-rekan gembala PGK sekecamatan Kosambi untuk memberi izin kepada pemuda remaja yang ada di gereja masing-masing untuk ibadah online secara virtual dengan PGK ini, supaya anak-anak kita semakin mendapat pencerahan dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkati, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Kami ucapkan selamat menyongsong hari Paskah, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Dan bangkitlah pemuda remaja Kosambi, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap jaga kesehatan, jaga protokol, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga imun kita agar kita boleh kuat melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom teman-teman, kita bersyukur buat saat ini, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih dapat merayakan Paskah bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat penyembahan kita. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.
sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kita sama-sama katakan penyembahan ini dari awal. Kau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai saat ini, itu semua hanya karena penyertaan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah Paskah kami, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan angkat pujian kita, betapa hebat.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperangkat di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Come on. You go. Pam 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 pam. Pam 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 pam. 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 Yeay! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan Tuhan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami yang ajaib. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami supaya kami semakin hari semakin mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga kami yang mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, haleluya. Hari ini seluruh dunia merayakan akan karya yang besar yang Yesus kerjakan buat kehidupan umat manusia bagi setiap umat ketebusan Tuhan. Dan kalau hari ini Youth PGK, Persekutuan Gereja-Gereja Kecamatan Kosambi, Bidang Pemuda mengadakan ibadah Paskah, satu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Biarlah hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kehidupan kita semua. Dan Dia akan memberikan sebuah semangat baru buat kehidupan kita sebagai anak-anak pemuda. Saya akan membawa bagi kita semua Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagi saudara. Matius 27 ayat 32 sampai yang ayat ke-37. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Saudara, Yesus harus melewati salib. Yesus harus menderita di kayu salib. Sebagai anak-anak pemuda dan bagi kita semua yang ada, kita melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Karya Yesus di kayu salib merupakan hal yang terbesar bagi setiap umat manusia. Karena apa? Karena di atas kayu saliblah ada yang namanya keselamatan. Yang harusnya manusia kembali kepada neraka yang kekal itu karena kejahatan manusia. Tetapi puji Tuhan, karena kasih-Nya yang Yesus berikan kepada setiap umat manusia, sehingga dia mau naik ke kayu salib. Dalam buku Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama dari ayat yang ke-29, dia berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, kita bukan cuma sekedar percaya kepada Yesus, tapi kita pun turut merasakan penderitaan yang Yesus alami. Karena kita dikaruniakan untuk menderita karena nama Tuhan. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini saudara. Banyak tantangan yang dihadapi apalagi anak-anak kaum muda. Tidak sedikit yang dialami oleh setiap anak-anak muda yang itu bisa saja membuat mereka terbuang dari kasih Tuhan. Bahkan mereka bisa saja meninggalkan akan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita diingatkan bahwa kita punya penyelamat abadi. Punya penyelamat agung, yaitu Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan menebus kita. Dan kita akan menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Ayat ini berkata di dalam buku Matius, saudara, dikatakan ayat yang ke-28, Matius 27 ini kita akan membaca dari ayat yang ke-28 jelas dikatakan
27, 28. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Saudara, ayat 28 dikatakan mereka mengambil pakaian Yesus. Mengambil pakaian Yesus, pakaian yang dipakai oleh Yesus diambil oleh mereka. Saudara, hak yang menjadi hak Yesus diambil daripada mereka. Diambil pada serdadu-serdadu itu mengambil haknya Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap memberikan hak kita untuk Tuhan? Banyak anak-anak muda yang tidak mau menyerahkan haknya untuk Tuhan. Justru saudara, inilah yang Allah mau kepada kita semua. Menyerahkan hak kita. Yang harusnya itu punya kita diambil. Karena nama Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Banyak hal yang terjadi, kita sepertinya banyak dibatasi. Tetapi saudara, jangan sampai pembatasan yang ada hari-hari ini membatasi kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Izinkan kehidupan kita, saudara, hak kita ini kita berikan kepada Tuhan. Untuk kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Bicara hak, saudara, ini tidak mudah, saudara, untuk menyerahkan hak. Hak adalah sesuatu yang kita punya, itu yang tidak bisa diambil atau tidak bisa sembarangan diambil oleh seseorang atau orang lain. Karena itu adalah milik kita, kepunyaan kita. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita untuk kita menyerahkan hak itu buat Tuhan. Agar hak kita itu diserahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan melihat keadaan kita. Luar biasa, saudara. Ayat 29 dalam buku pasal yang ke-27 ini, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Saudara, kalau kita bisa melihat di sini Yesus dipakaikan mahkota duri dan diberikan bulu. Dan kalau kita bisa membaca di sini, saudara, mereka mengolok-olok. Ada hinaan. Ada hal yang dipermalukan saat itu untuk Yesus. Saudara, ini hal yang sangat penting buat kehidupan kita, saudara, sebagai anak-anak muda. Dihina dan dipermalukan. Saya kan percaya, saudara, kita pernah mengalami hal ini. Dihina, diolok-olok, bahkan dipermalukan di depan umum. Tetapi saudara, sebelum kita menerima hal itu, Yesus pernah alami itu. Tapi Yesus tidak pernah marah. Yesus tetap tersenyum memandang kepada orang-orang yang mengolok-olok mereka. Mengolok-olok dia. Yesus tetap tersenyum kepada orang-orang yang menghina dia. Bahkan dikatakan dipakaikan mahkota duri. Bahkan ayat yang ke-30 mengatakan mereka meludahi dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Luar biasa, saudara, apa yang dialami oleh Yesus. Mereka meludahi Yesus. Tuhan tolong kita semua hari-hari ini. Pertama, kita harus memberikan hak kita, penyerahan hak kita, saudara. Hak kita diambil. Kita dihina, dipermalukan, bahkan kita diludahi. Wah, itu, saudara, hal yang paling kejam. Bukan cuma itu, saudara. Mahkota duri yang ada di kepala Yesus. Yesus memegang tongkat itu diambil dan dipukulkan kepada kepala Yesus. Sehingga duri yang ada di mahkota itu tertancap kepada Yesus. Tertancapnya di bagian kepala. Sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia.
Tapi Yesus alami itu. Yesus tidak pernah, kalau kita bisa melihat di sini saudara, Yesus tidak pernah membalas. Yesus tidak pernah membalas. Jelas dikatakan. Yohanes pasal yang ke-19. Haleluya. Yohanes 19 dari ayat yang pertama, di situ dikatakan saudara, tadi Yesus diberikan mahkota duri, diludahi, dihina, diolok-olok saudara. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakai dia jubah ungu dan sambil berkata kepada mereka, "Salam hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Bukan cuma dipakaikan mahkota duri saudara, dihina, dipermalukan, diambil haknya, diludahi. Tapi Alkitab berkata Yesus ditampar. Jujur saudara, kalau kita ditampar rasanya kayaknya bagaimana? Tidak terima kita saudara. Kita tidak berbuat apa-apa, malah Yesus menyelamatkan umat manusia malah ditampar. Hal yang menyakitkan yang dialami oleh Yesus. Tapi Yesus yang penuh dengan kasih itu tidak pernah membalas. Dia tetap tersenyum kepada para serdadu-serdadu. Inilah yang kita harus lakukan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak pemuda. Mari saudara, kita perlu kasih Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Yesus melakukan hal semua itu dengan kasih tulus dia berikan buat kehidupan kita. Justru itu hari ini saudara, kita mau melakukannya buat Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16. Apa yang dialami oleh Yesus itu pun bisa saja terjadi atas kehidupan kita. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ayat yang pasal yang ke-16 dari ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Haleluya. Saya baca kembali ayat Yohanes 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Berapa banyak anak-anak muda yang terhilang. Mereka meninggalkan Yesus oleh karena hal-hal sepele. Apalagi bicara anak-anak muda saudara. Baru diputusin pacar udah kecewa minum baygon. Saudara, Yesus bisa berikan yang terbaik buat saudara. Atau mungkin saudara udah berpikir, aduh aku udah umurku berapa, aku belum punya pacar. Jangan khawatir, jangan kecewa sama Tuhan. Amin. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan sanggup berikan yang terbaik buat kehidupan kita. Asalkan kita setia kepada Tuhan. Asalkan kasih Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Maka kasih itulah yang akan membongkar kehidupan kita. Menjadikan kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan lagi. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya akan percaya saudara, firman Tuhan ini membuat kita makin teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus pernah alami. Dan itu akan menjadikan kita kuat. Karena kasih Tuhanlah yang menguatkan kehidupan kita semua. Tim musik maju ke depan. Kita akan berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Para WL singers masuk ke depan. Kita akan berdoa kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia ingin menjadikan kita seperti Tuhan. Dia akan menjadikan kita serupa dengan kasih-Nya, serupa dengan pribadinya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu.
dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahku, inilah hidupku di tanganmu. Ikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, kita nyanyi pujian ini dengan penuh semangat. Bagaikan bejana, haleluya, siap dibentuk. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak mudamu Tuhan, mereka rindu dibentuk oleh-Mu Tuhan, haleluya. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah, haleluya. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanaku. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau melakukannya dengan kasih sayang-Mu buat kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami serupa dengan Engkau. Banyak hal yang kami alami Tuhan. Tetapi kami akan percaya Tuhan, kalau kasih Tuhan ada bersama kami, dan kami merespon akan kasih-Mu itu, maka sesuatu yang besar Allah akan kerjakan atas kehidupan kami. Berkati kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, agar kasih Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur terima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kami ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Yakub atas firman Tuhan yang sangat memberkati, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada tim WL dan juga tim pemusik kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Dan saya ucapkan shalom bagi kita semua. Ya, adapun info mengenai Youth PGK kita. Youth PGK ini sudah terbentuk dari awal tahun 2020. Tetapi karena masa pandemi kita tidak bisa berjalan dan kita bisa lakukan di tahun ini 2021, yaitu melalui ibadah Paskah. Dan Youth PGK ini juga terdiri dari berbagai macam gereja. Dari banyaknya gereja yang berada di kawasan Kecamatan Kosambi, kita tetap punya satu visi dan misi, yaitu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita berbeda, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Serta melalui persekutuan ini, kita juga ingin setiap anak muda yang ada di dalam persekutuan Youth PGK ini bisa sama-sama menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi fungsi bagi sekeliling kita. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun orang-orang juga yang sudah mengenal Tuhan, kita mau tetap terus menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab saat ini anak muda di dalam PGK maupun juga di luar dari PGK, mari sama-sama kita bergerak, mari sama-sama kita menjadi terangnya Tuhan. Agar melalui diri kita ada nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Doa Yabes, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Nanti untuk doa berkat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yakub. Tuhan Yesus, di penghujung acara Paskah hari ini, Engkau Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Allah telah memberkati dan memberkati terus buat kehidupan kami. Memberkatilah Youth PGK Tuhan, dan memberkatilah kami semua. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Inilah doa dan kerinduan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menolong kita, menyertai kehidupan kita, memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang setia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.